إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير إلى آخر آية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala Imam Syafi'i man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul Karim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri khususnya juga jamaah semuanya, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan seluruh sumber daya yang kita miliki, harta, pikiran, keterampilan dan lain-lain dalam rangka taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW untuk mencapai kebahagiaan di dunia yang sementara dan insya Allah kelak di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin yang Allah muliakan, tema Jumat hari ini yaitu keutamaan mencari ilmu dan pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti tadi yang kutip sampaikan di dalam pembukaan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ringkasnya, manusia ini akan mempunyai derajat lebih tinggi apabila mempunyai dua hal. Yang pertama iman tentu saja, yang kedua ilmu. Orang kalau beriman saja tanpa ilmu masih kurang. Orang kalau berilmu saja tapi tanpa iman apalagi cacat. Tetapi orang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia mempunyai dua perkara ini, yaitu satu ilmu, yang kedua iman. Kemudian dalil yang kedua yaitu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim nomor hadis 26.999, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi penting sekali
dalam kehidupan sehari-hari ini kita wajib menuntut ilmu. Jadi hukum menuntut ilmu itu adalah faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dalam redaksi lain, faridatun ala kulli muslimin. Seperti halnya ibadah-ibadah lain, seperti hanya sholat dan lain-lain, maka menuntut ilmu pun adalah hukumnya wajib. Oleh karena itu jangan pernah kita sehari pun waktu ini kita lewatkan tanpa menuntut ilmu. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab beliau menyampaikan perkataan, man arada dunya falaihi bil ilm wa man arada akhirah falaihi bil ilm wa man arada huma falaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia menguasai ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dia juga menguasai ilmunya. Dan barang siapa menghendaki keduanya, yaitu dunia dan akhirat, maka hendaklah dia menguasai dengan ilmu. Jamaah rahimakumullah. Mari sekarang kita lihat kehidupan kita sehari-hari akhir-akhir ini. Berita tentang pabrik-pabrik yang tutup terjadi di mana-mana. Sektor industri, sektor tekstil dan lain-lain luar biasa terjadi PHK besar-besaran dan banyak orang yang menganggur sekarang. Jamaah, kalau orang hidupnya di kampung, dia sudah punya rumah, mungkin sedikit kebun, sedikit sawah, masih mending alhamdulillah. Dia masih tinggal di rumah sendiri walaupun sederhana, barangkali di kebunnya ada sedikit tanaman, barangkali di balongnya ada sedikit ikan, masih bisa bertahan. Tetapi orang-orang perkataan yang mengandalkan hidupnya bekerja ansih, semata-mata bekerja, manakala ini terjadi PHK, maka ini musibah besar. Terkadang rumah harus ngontrak, air juga harus beli, semuanya tergantung kepada gaji dari pekerjaannya itu. Maka ini Masya Allah, ini musibah besar sekali. Nah, kita menilik dari dua keterangan ini, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan Imam Syafi'i, barang siapa yang menghendaki dunia harus dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki akhirat harus dengan ilmu. Coba perhatikan, Khatib ingin memberikan rangsangan khusus kepada para pemuda. Coba para pemuda tolong diperhatikan. Kalau kita punya uang, kemudian kita punya kemampuan otak yang lumayan, maka itu kuliah adalah yang terbaik. Nanti pada kuliah mungkin kita punya penghidupan yang lebih baik, itu kan yang diharapkan. Tapi tolong ini direnungkan baik-baik, khusus pemuda yang SMA, nih, yang pemuda-pemuda ini. Tapi kalau kita uangnya pas-pasan, kita tengok orang tua kita juga nggak begitu berada, otak kita juga nggak cemerlang-cemerlang amat, mending tempuh jalan berikut ini yang akan Khatib sampaikan. Sekolahlah di sekolah-sekolah kejuruan. Misalkan kalau sekarang kan SMK ya, sekolah SMK, kalau dulu STM jenisnya. Ambil keterampilan, bisa servis mobil, bisa servis motor, bisa servis AC, bisa servis handphone, apalagi kalau sekarang sangat dibutuhkan lagi. Setelah itu belajar bahasa. Sekarang ini terbuka sekali belajar bahasa. Mau bahasa Inggris, tinggal lari ke kampung Inggris di Pare, 2 bulan sampai 4 bulan insya Allah udah cas-cisus bisa bahasa Inggris. Mau belajar bahasa Arab, kalau kita misalkan ingin bekerja di Timur Tengah, tinggal belajar. Mau belajar bahasa Jepang, bahkan di Koko Permeni ada guru bahasa Jepang, ikhwan kita. Tidak ada yang sulit sekarang. Nanti lepas itu kita sekolah misalkan SMK atau STM, kemudian kita perkuat bahasanya, ya minimal bisa bahasa-bahasa dasar lah. Kemudian kita pergi saja sudah bismillah ke luar negeri. Tapi ingat, pergi ke luar negerinya harus yang formal, karena hati-hati ada perdagangan manusia juga, harus pakai jalur-jalur yang formal. Maka terbuka sekali pekerjaan di Taiwan, di Jepang, di Hong Kong, di Saudi, di negara-negara Emirat, di Australia, di New Zealand, di Eropa, dan gajinya jauh. Mungkin pemetik anggur di New Zealand, pemetik apel di Australia itu setara dengan ya direktur-direktur muda di Indonesia lah. Bahkan lebih barangkali, walaupun pajaknya juga besar. Jadi ini benar-benar harus kita atur strategi ini bagaimana menghadapi situasi ekonomi bangsa kita. Bukan kita tidak sayang, bukan kita tidak cinta kepada cinta, kita sayang.
Tapi jangan sampai kita menjadi korban. Oleh karena itu, anak-anak muda sekarang, bismillah. Saya sudah melihat ada beberapa orang, bahkan dari Bandung ini, yang sukses kerja di Jepang. Dan kita bekerja dengan qualified kelas-kelas menengah, SMA lah. Ada sektor peternakan, pertanian, industri sana, luar biasa. Atau anak-anak muda kerja di Saudi misalkan. Di Saudi memang gajinya tidak gede, tidak sebesar di negara-negara yang tadi saya sebutkan, Pak. Tapi kalau pergi ke Saudi, antum semua bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Haji itu untuk Indonesia haji ini barang mahal dan barang antik. Orang sekarang kalau pergi haji tanpa antri, katakanlah setahun langsung pergi atau 2 tahun pergi pakai haji furoda, itu harganya sampai 500 miliar. Pasaran 350, bahkan ada yang sampai 900 juta. Dan antum kalau sana nanti kesempatan untuk mengumrohkan ayah, mengumrohkan ibu, Masya Allah. Coba bayangkan kalau antum hanya kuliah dengan pas-pasan, lepas kuliah lalu menikah, lepas menikah lalu membina rumah tangga, punya istri, punya anak, barangkali rumah juga belum punya. Kapan mau balas budi sama orang tua? Kapan? Orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan, mengasuh, menyekolahkan, banting tulang. Tapi dengan kondisi negara kita ini, kapan mau balas budi sama orang tua? Bentuk kasih sayang kita kepada ayah, kepada ibu, kapan? Tapi kalau antum semua kerja di luar negeri, bisa mengumrohkan si bapak, bisa mengumrohkan si ibu, maka ini luar biasa ini. Kebahagiaan yang tidak bisa kita nilai dengan uang. Anak bisa mengumrohkan ayah dan ibu misalkan dari hasil kerjanya. Masya Allah, ini luar biasa. Hanya satu kuncinya. Satu kuncinya apa? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Kalau belajar bersungguh-sungguh. Kalau kursus bersungguh-sungguh. Kalau praktek bersungguh-sungguh. Tidak ada yang sulit. Apa yang sulit sih? Mungkin para pemuda tidak percaya. Orang belajar bahasa Inggris di Pare itu 2 bulan bisa lancar bahasa Inggris. Dan setelah itu bisa kerja dia di Australia. Setelah itu bisa kerja di New Zealand dan lain-lain. Maka penyakit manusia ini sebagaimana Allah sampaikan di dalam Quran surat Toha ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam yajid lahu azma. Sungguh telah kami perintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon khuldi, pohon keabadian, tetapi dia lupa dan kami tidak mendapati padanya tekad yang kuat. Ini turunan Bani Adam ini, kita manusia ini lupa dan tidak ada tekad yang kuat. Itu kuncinya. Sudah Allah peringatkan ini dalam Quran surat Toha ayat 115. Kalau para pemuda ini bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh walaupun cuma kelas menengah, SMAK atau STM, kemudian kursus bersungguh-sungguh, jaga kesehatan, jangan merokok, jangan tindik anting, pergi ke luar negeri jadi orang sukses, pulang bisa beli rumah, bisa nikah, membangun keluarga, bisa membahagiakan orang tua, mengumrohkan, syukur-syukur bisa menghajikan orang tua, maka ini Masya Allah. Inilah lelaki-lelaki yang kuat, lelaki-lelaki yang diharapkan oleh keluarganya, oleh masyarakat, oleh bangsa dan negara. Mudah-mudahan ini menjadi inspiratif, khususnya buat para pemuda, juga buat bapak-bapak yang punya anak-anak, untuk mengambil salah satu alternatif bagaimana kita mengatasi keadaan negara kita yang kurang bagus dari sektor ekonomi ini. Barakallahu wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihi wa man tabi'ahum lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal
mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa lafa indal hisab wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qimus salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wallahu dzikru akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.